Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rubiati GPAI. Apa kabar Bapak Ibu Guru? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini Rubiati GPAI ingin berbagi tentang hal yang terkait dengan pelaksanaan kinerja guru di PMM. Pada video sebelumnya, Bapak Ibu sudah dibahas tentang hal-hal yang terkait dengan perencanaan kinerja di PMM. Nah, di video kali ini kita akan membahas kelanjutannya, yaitu yang terkait dengan pelaksanaan kinerja guru di PMM. Bapak Ibu, pelaksanaan kinerja kita di PMM pada hakikatnya ada 3 poin Bapak Ibu, yaitu yang terkait dengan praktek pembelajaran, pengembangan kompetensi, dan tugas tambahan Bapak Ibu. Nah, kita akan fokus membahas hal yang terkait dengan observasi kelas. Apabila kita belum memenuhi hal-hal yang terkait dengan penilaian praktek pembelajaran Bapak Ibu, maka di sini akan tertera 0%. Tetapi nanti apabila semua hal sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, maka ini akan tertera 100%. Maka langkah berikutnya kita cek langkah observasi Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu mengingatkan kembali bahwa alur pengelolaan kinerja guru di PMM itu terjadi 2 kali dalam setahun Bapak Ibu, yaitu periode Januari sampai Juni dan periode Juli sampai Desember. Untuk periode Januari sampai Juni Bapak Ibu, alurnya adalah pada bulan Januari adalah di tahapan perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah bahas Bapak Ibu bagaimanakah tutorial pengisian perencanaan guru dan bagaimanakah persetujuan atasan. Silahkan Bapak Ibu Guru bisa simak di video-video sebelumnya. Pada bulan Februari Bapak Ibu adalah tahapan di mana guru dan kepala sekolah melakukan persiapan observasi kelas. Kemudian pada bulan Maret adalah periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Kemudian pada bulan April dan Mei adalah pelaksanaan tindak lanjut guru dengan pemantauan atasan. Kemudian di bulan akhir di semester awal tahun 2024 Bapak Ibu, bulan Juni adalah refleksi penilaian dan penentuan predikat kinerja guru. Semoga Bapak Ibu Guru semuanya kita diberikan kemudahan untuk melampaui semua alur ini dengan lancar. Amin. Bapak Ibu, yang terkait dengan penilaian kinerja praktek pembelajaran itu meliputi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah diskusi persiapan observasi kelas, yaitu bulan Februari ya Bapak Ibu. Kemudian yang periode yang kedua adalah diskusi tindak lanjut observasi kelas. Kemudian ini bulan Maret, dan yang berikutnya adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas. Ini Bapak Ibu nggih. Kita akan bahas satu persatu. Diskusi persiapan observasi kelas. Bapak Ibu bagian praktek pembelajaran, maka apa yang akan diobservasi di dalam pembelajaran kita, maka itu sesuai dengan indikator yang kita pilih Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan subindikator yang kita pilih ketika kita mengisi perencanaan kinerja di PMM. Misal Bapak Ibu memilih subindikator keteraturan suasana kelas Bapak Ibu, maka observasi dinilai berhasil jika guru mampu mewujudkan suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar tanpa disrupsi yang mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa klik ini, cek rubrik observasi. Nah, kita perlu mengetahui Bapak Ibu seperti apa rubrik observasinya. Kemudian bagian 1 untuk pelaksanaan observasi Bapak Ibu, maka tahap 1 sebelum observasi dilakukan adalah diskusi pra-observasi, maka yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan dokumen persiapan.
Diskusi yakni adalah diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal. Nah, berkas dokumen hasil diskusi dengan kepala sekolah itu dikumpulkan di sini. Kita klik kumpulkan di sini, Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu setelah praobservasi kita sudah mengumpulkan dokumen ini, maka langkah berikutnya kita akan menunggu atasan melakukan observasi, kemudian berlanjut dengan mengumpulkan dokumen tindak lanjut. Kemudian bagian yang kedua adalah tindak lanjut observasi, yaitu kita melakukan tindak lanjut dan mengumpulkan dokumen refleksi tindak lanjut. Ini adalah keseluruhan tahapan-tahapan penilaian kinerja praktek pembelajaran. Nah, kita bahas, masih kembali kita bahas di diskusi praobservasi bagian ini, Bapak Ibu. Dokumen apa yang akan kita kumpulkan di sini? Dokumen apa yang akan kita kumpulkan ini, Bapak Ibu? Formulir diskusi persiapan. Indikator yang akan diobservasi adalah pada sub indikator keteraturan suasana kelas dengan dinyatakan berhasil apabila mampu mewujudkan suasana kelas yang kondusif untuk proses pembelajaran yang tanpa disrupsi mengalihkan perhatian dari aktivitas belajar. Nah, di sini kita mengisi, Bapak Ibu, apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Di sini target perilaku berdasarkan indikator yang diobservasi ini, Bapak Ibu. Maka di sini ada 3 perilaku, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kondusif. Guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan ketertiban, keterlibatan peserta didik. Dan yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Kemudian berikutnya, apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku? Upaya mempelajari. Di sini Bapak Ibu bisa diketik di sini apa upaya-upaya yang akan kita yang akan dipelajari untuk mencapai target perilaku ini, Bapak Ibu. Jadi, upaya apa yang harus dilakukan untuk guru agar mampu melakukan komunikasi yang positif, melakukan strategi pengelompokan agar siswa aktif dan mampu mengingatkan kesepakatan kelas. Ditulis di sini, Bapak Ibu, apa upaya yang Bapak Ibu lakukan. Berikutnya yaitu kita mengisi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini yang kita kumpulkan di sini, Bapak Ibu. Nggih, kita kumpulkan di sini. Usai itu Bapak Ibu ini mengisi jadwal observasi, didiskusikan dulu dengan atasan agar ada kesesuaian. Kita klik tanggal berapa. Misal 1 Maret 2024 misalnya Bapak Ibu ya, karena observasi dilaksanakan di bulan Maret. Kemudian jenjangnya misal jenjang SD atau SMP atau SMA, kemudian kelas berapa, misalnya kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 10 misal, kemudian mata pelajarannya apa, misal mata pelajaran Bahasa Indonesia atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti misalnya. Kita klik di sini. Kemudian catatan lain Bapak Ibu, ini bersifat opsional Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menghendaki bisa menuliskan di sini hal-hal misalnya jam observasi jam berapa. Di sini karena hanya tanggal Bapak Ibu ya. Mungkin misal tanggal 1 Maret 2024 di sini kita tulis pukulnya adalah pukul 7.00 sampai pukul 8.30 misalnya, atau catatan lain yang Bapak Ibu kehendaki untuk mengisi di sini. Kemudian Bapak Ibu unggah dokumen, ini juga opsional Bapak Ibu. Akan sebaiknya Bapak Ibu berkenan untuk mengunggah dokumen hal yang terkait dengan nanti pelaksanaan observasi. Misal bisa berupa RPP atau modul ajar atau perangkat penilaian atau asesmen yang nantinya akan Bapak Ibu gunakan di ketika pelaksanaan observasi. Ini kita unggah di sini Bapak Ibu, kita unggah, kemudian formatnya adalah PDF maksimal 10 MB Bapak Ibu. Jika semuanya sudah Bapak Ibu, semua sudah kita lakukan, dokumen sudah kita kumpulkan, jadwal sudah kita isi, kita sudah unggah dokumen, maka silakan klik kumpulkan. Apabila pengisian belum selesai, Bapak Ibu bisa simpan draft, kemudian nanti dilanjutkan. Tetapi apabila sudah selesai, maka klik kumpulkan.
Apabila kita sudah klik kumpulkan Bapak Ibu, maka untuk kotak pertama yang terkait dengan kumpulkan dokumen persiapan observasi, maka tercentang biru. Kalau belum, maka ada kode kunci seperti ini Bapak Ibu ya. Tetapi apabila kita sudah menyelesaikan seluruh kaitan hal yang terkait dengan diskusi, persiapan observasi, dokumen sudah kita unggah, maka akan tercentang seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita menunggu atasan melakukan observasi Bapak Ibu. Jadi kita sekarang akan membahas tahap ini Bapak Ibu. Kita bisa cek rincian. Kita cek rincian ini Bapak Ibu. Nah, inilah Bapak Ibu rincian observasi. Bagaimana observasi kelas akan berlangsung? Berikut langkah-langkah observasi yang akan dilakukan atasan Bapak Ibu. Yang pertama adalah hal yang terkait dengan jadwal. Jadwal ini tadi kita yang mengisi Bapak Ibu ya. Tanggal berapa, jenjang apa, kelas berapa, mata pelajarannya apa. Kemudian poin yang kedua Bapak Ibu, atasan akan mengisi dokumen observasi. Nah, hasil observasi dapat didiskusikan untuk mengumpulkan dokumen tindak lanjut nantinya. Ini Bapak Ibu, nanti atasan akan melakukan observasi di kelas ketika kita melakukan pembelajaran. Sekali lagi Bapak Ibu, yang diobservasi hal yang terkait dengan indikator yang kita pilih di perencanaan kinerja Bapak Ibu. Misal kita memilih keteraturan suasana kelas. Indikator keberhasilannya adalah terwujudnya suasana kelas yang kondusif dalam pembelajaran. Nah, fokus observasi Bapak Ibu tadi kita sudah centang-centang ya pada bagian persiapan observasi, yaitu fokus observasinya adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif, guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik, dan fokus yang ketiga adalah guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Jadi yang akan diobservasi atasan adalah fokus pada tiga hal ini. Kemudian upaya mempelajari adalah misalnya kita memilih mempelajari buku kuliah, suatu misal mempelajari untuk kita mampu melakukan tiga hal ini, maksudnya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu punya pilihan yang lain. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk agar Bapak Ibu bisa melakukan ketika fokus observasi ini? Silakan, tadi kita mengisi secara mandiri. Kemudian yang ketiga adalah persiapkan diri dengan matang dan semangat. Pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Jadi Bapak Ibu benar-benar harus ini Bapak Ibu. Bagaimana rubriknya? Bapak Ibu bisa klik cek rubrik observasi. Sehingga dengan rubrik kita pahami, kita tahu betul apa hal-hal yang memang harus kita penuhi agar kita mampu mencapai target ini Bapak Ibu. Mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif. Berikutnya di sini ada hal yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi yang digunakan atasan untuk mengobservasi kita Bapak Ibu ditujukan hanya untuk membantu Bapak Ibu. Jadi bukan untuk menilai mutlak nih, hanya untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung dan tidak menjadi penilaian akhir dari kinerja kita. Jadi akhir penilaian kinerja kita tidak semata-mata berdasarkan hasil pengamatan atasan kita di rubrik observasi. Jadi Bapak Ibu tenang saja. Kemudian berikutnya adalah penilaian akhir akan didasari oleh peningkatan kinerja dari sebelum observasi ke setelah observasi. Jadi penilaian kinerja kita diukur dari adanya perubahan, intinya Bapak Ibu. Sebelum observasi seperti apa, setelah diobservasi seperti apa. Berikutnya Bapak Ibu, setelah observasi dilakukan, maka tahap berikutnya adalah diskusi tindak lanjut observasi kelas. Nah, kolom kedua sudah centang biru Bapak Ibu bahwa observasi kelas sudah dilaksanakan. Berikutnya kita masuk ke kotak ketiga Bapak Ibu, yaitu kumpulkan dokumen tindak lanjut Bapak Ibu. Seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu.
Cek hasil penilaian observasi. Catatannya sudah kita sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, ini hasil observasi dari pimpinan atau dari atasan. Contoh Bapak Ibu, ini contoh misal untuk fokus observasi yang pertama, di mana fokus perilakunya adalah guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif. Ternyata penilaian dari atasan adalah dilakukan dan efektif. Berarti penilaiannya bagus Bapak Ibu ya. Catatannya adalah guru mampu melakukan komunikasi yang positif. Kemudian untuk penilaian dari hasil pengamatan atasan di fokus perilaku yang kedua, yaitu guru melakukan strategi pengelompokan untuk mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Bapak Ibu, ternyata hasil penilaian atasan adalah belum dilakukan misal. Nah, guru belum melakukan strategi catatannya. Kemudian untuk yang ketiga, ini 3 Bapak Ibu ya, bukan 2. Yang ketiga untuk fokus perilaku yang ketiga, di mana bahwa guru harusnya mampu membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas, maka ini hasil observasi atasan misalnya dilakukan tetapi belum efektif. Catatannya, guru membuat peraturan tetapi belum mengingatkan. Nah, dari hasil penilaian dari atasan ini akhirnya menghasilkan sebuah rekomendasi kepada kita, misalnya mempelajari strategi pengelompokan. Karena yang paling rendah Bapak Ibu dari hasil observasi, yakni di perilaku yang kedua, yakni guru belum melakukan strategi pengelompokan yang efektif, sehingga rekomendasinya ini. Nah, ini Bapak Ibu, kita klik lanjut. Jika sudah kita cermati hasilnya, kita klik lanjut Bapak Ibu. Nah, formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas dari hasil penilaian seperti ini, rekomendasi seperti ini Bapak Ibu, maka formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas. Apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktek pembelajaran yang direncanakan selama observasi kelas? Tadi kan guru dinyatakan belum mampu melakukan strategi pengelompokan peserta didik dalam belajar Bapak Ibu ya. Maka di sini guru disuruh membuat catatan refleksi. Kenapa itu bisa terjadi? Ternyata di sini misalnya saya kesulitan karena banyak murid yang menuntut bikin kelompok sendiri. Nah, itu yang mempersulit guru sehingga guru belum mampu melakukan strategi pengelompokan yang efektif. Kemudian di sini ada panduan pengisian refleksi Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa cek. Kemudian cek hasil penilaian observasi. Bapak Ibu, setelah kita selesai melakukan refleksi, berikutnya adalah kita memilih tindak lanjutnya Bapak Ibu. Tindak lanjut ini ada dua pilihan Bapak Ibu, boleh memilih tindak lanjut dari PMM, maksudnya dari materi-materi yang disediakan di platform Merdeka Mengajar, atau memilih selain dari PMM boleh ya. Kita lihat misalnya pilihan yang pertama adalah memilih tindak lanjut dari PMM. Nah, di sini Bapak Ibu pilihan belajar dari PMM untuk mengatasi kelemahan dari hasil observasi kita. Apa tujuan tindak lanjut yang Anda ingin lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Nah, ini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih pilihan yang pertama, kedua, atau ketiga. Misal kita memilih pilihan yang pertama, kita centang Bapak Ibu bahwa kita akan belajar dari platform Merdeka Mengajar hal yang terkait dengan pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Atau memilih bahwa kita akan belajar dari PMM hal yang terkait dengan interaksi aktif dan empatik pada peserta didik, atau kita akan memilih belajar dari PMM yang terkait dengan pengelolaan emosi di dalam menjalankan peran sebagai peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi pilihan dari PMM. Nah, ketika kita sudah mengisi pilihan itu, berikutnya kapan akan Anda lakukan? Jadi kapan kita akan mempelajari pilihan tersebut dari PMM? Periodenya kita misalnya memilih Mei dan Juni. Maksimal Juni Bapak Ibu ya, untuk periode penilaian pertama Januari sampai Juni, maka paling tidak Mei, Juni, tidak boleh di Juli karena Juli sudah semester berikutnya. Kemudian apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tindak lanjut? Jadi yang dibutuhkan apa? Misalnya sumber daya untuk melakukan kegiatan praktek atau kegiatan belajar. Nah, Bapak Ibu bisa memilih pilihan yang tidak dari PMM Bapak Ibu, yakni pilih belajar lainnya. Jadi tidak belajar di PMM, tadi belajar dari yang lain.
Nah, seperti apa? Sama Bapak Ibu, apa tujuan tindak lanjut yang ingin Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktek pembelajaran Anda? Contohnya adalah strategi pengelompokan efektif, karena tadi memang titik kelemahannya adalah strategi pengelompokan gitu Bapak Ibu. Kemudian apa upaya yang ingin Anda lakukan? Misalnya yaitu melakukan praktek simulasi dengan rekan guru. Jadi ingin melakukan praktek simulasi yang terkait dengan strategi pengelompokan bersama rekan guru. Kemudian kapan akan dilakukan? Misalnya Mei dan Juni. Kemudian apa dukungan yang dibutuhkan? Misalnya yaitu yang dibutuhkan adalah mentoring dari kepala sekolah atau guru penggerak atau guru atau pemateri eksternal atau manajemen Bapak Ibu. Jika sudah Bapak Ibu, maka kita klik kumpulkan. Oke, kita klik kumpulkan. Nah, berarti Bapak Ibu apabila kita sudah klik kumpulkan, berarti untuk diskusi tindak lanjut observasi kelas sudah selesai. Berikutnya Bapak Ibu adalah refleksi tindak lanjut observasi kelas. Nah, Bapak Ibu dengan kita klik kumpulkan tadi dari tindak lanjut observasi, Bapak Ibu berarti 3 kotak sudah tercentang semua. Kita tadi sudah klik kumpulkan dokumen tindak lanjut, berarti sudah 3 tahapan yang bercentang Bapak Ibu ya, bercentang aman. Berikutnya Bapak Ibu adalah tindak lanjut observasi kelas. Nah, di sini Bapak Ibu lakukan tindak lanjut, pelajari pilihan belajar dari PMM atau dan lakukan aksi tindak lanjut lainnya. Tadi sesuai dengan yang kita pilih tadi Bapak Ibu ya, ada 2 pilihan. Memilih belajar dari PMM atau memilih belajar yang lainnya. Silahkan itu dilakukan Bapak Ibu. Kemudian kumpulkan dokumen tindak lanjut Bapak Ibu nantinya. Pada tahap ini coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini formulir refleksi tindak lanjut observasi kelas. Apabila kita tadi memilih pilihan belajar dari PMM Bapak Ibu, di sini tujuan tindak lanjut pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, ini sudah tadi kita sudah mengisi tadi Bapak Ibu ya. Kemudian upaya tindak lanjutnya adalah refleksi dalam pembelajaran periodenya Mei Juni. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar. Nah, di sini kita isi Bapak Ibu, apa inspirasi baru yang Anda dapatkan dari upaya tindak lanjut. Jadi silakan ketik di sini, inspirasinya apa Bapak Ibu? Dari upaya tindak lanjut, inspirasinya apa? Yang terkait dengan strategi pengelompokan peserta didik yang efektif Bapak Ibu ya. Kemudian berdasarkan inspirasi di atas, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang ingin Anda lakukan? Misalnya Bapak Ibu, saya mendapat umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Oke, jadi ini misalnya mendapatkan inspirasi bahwa minat siswa untuk menginginkan pembentukan kelompok sendirinya tetap bisa diberikan media untuk tetap mengedepankan sisi efektivitas misalnya. Jadi bagaimana pengelompokan itu tetap memberikan sesuai dengan aspirasi anak-anak, tetapi tetap berjalan efektif itu seperti apa misalnya. Berikutnya yaitu apa tantangan yang sulit Anda hadapi dari perubahan tersebut. Misalnya saya sulit mengajak guru lain untuk praktek simulasi setelah jam mengajar. Mungkin tantangannya karena tadi salah satu sumber daya yang diinginkan, yang dibutuhkan adalah adanya guru lain untuk melakukan praktek simulasi Bapak Ibu ya. Mungkin tantangannya adalah sulit mengajak guru untuk melakukan praktek simulasi setelah jam mengajar. Kemudian bagaimana rencana Anda dalam mengatasi tantangan tersebut? Misalnya meminta bantuan atasan untuk mengumumkan di rapat misalnya. Jadi ini kita isi Bapak Ibu.
Apabila kita memilih pilihan belajar lainnya, Bapak Ibu, sama Bapak Ibu ya, tadi kita isi bahwa tindak lanjutnya adalah strategi pengelompokan efektif, melakukan praktek simulasi dengan rekan lain, periodenya Mei-Juni, sumber daya dibutuhkan adalah kegiatan praktek belajar. Inspirasi baru yang Anda dapatkan dari tindak lanjut apa? Misalnya inspirasi strategi pengelompokan peserta didik yang efektif dengan tetap memberikan keleluasaan bagi anak untuk ikut menentukan pilihan pembentukan kelompok misal. Kemudian berdasarkan inspirasi yang Anda dapatkan, apa perubahan praktek Anda di ruang kelas atau satuan pendidikan yang Anda inginkan? Contohnya, saya ingin mendapatkan umpan balik yang menyadarkan bahwa murid khawatir masuk kelompok yang tidak efektif. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang paling sulit apa? Misalnya saya sulit mengajak guru untuk melakukan praktek setelah jam mengajar. Kemudian cara mengatasinya adalah meminta bantuan atasan untuk mengumumkan hal itu di rapat, sehingga mendapatkan dukungan Bapak Ibu guru berkenan untuk ikut melakukan praktek simulasi mengajar walaupun setelah jam pelajaran. Jika sudah Bapak Ibu, maka kita klik kumpulkan. Nah, jika sudah Bapak Ibu, berarti semua langkah dari observasi yang kita lakukan sudah terpenuhi 100%. Diskusi persiapan observasi kelas sudah, diskusi tindak lanjut dari observasi kelas sudah, kemudian tindak lanjut dari observasi kelas pun juga sudah. Maka di sini sudah 100%. Demikianlah Bapak Ibu video yang terkait dengan pelaksanaan kinerja guru DPMM, khususnya yang terkait dengan penilaian kinerja praktek pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.